Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah belajar mengenai ini macam-macam motif batik. Sekarang kita masuk ke materi menggambar ilustrasi, ya. Menggambar ilustrasi. Adapun gambar ilustrasi itu sebenarnya apa? Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang menceritakan sesuatu. Jadi di gambarnya itu ada maksud dan makna tersembunyi. Ya, tentu yang tahu siapa? Ya yang menggambar, ya. Yang tahu yang menggambar. Biasanya di situ misalkan kalau kalian pernah melihat gambar cerita bergambar. Ya, cerita bergambar itu kan dia di situ kita melihat, meskipun di gambarnya itu tidak ada tulisannya, tapi dengan melihat itu kita sudah tahu alurnya. Oh, ini adegannya seperti ini. Terus ini sampai terakhir, oh berarti ceritanya seperti ini, itu ya. Nah biasanya hal-hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dahulu, ya. Adapun untuk fungsinya sendiri, gambar ilustrasi itu sebagai apa? Biasanya yang pertama ini bisa dicatat ya fungsinya, yaitu memperjelas alur atau isi cerita. Ya, biar ceritanya itu kalau kita cuma membaca aja kan kita tidak bisa tergambarkan ini posisinya itu yang diceritakan sedang apa, bentuknya seperti apa, ini kan kita nggak tahu kan. Ya, kalau ada gambarnya ini biasanya enaknya apa, kita tahu, oh ini orangnya posisinya berdiri, oh ini orangnya posisinya sedang seperti ini kelihatan. Makanya jelas memperjelas alur atau isi cerita, kelihatan isi ceritanya atau alurnya itu kelihatan karena ada gambarnya tadi. Terus kemudian yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi atau suatu barang, ya, promosi suatu barang. Makanya kalau misalkan kalian punya usaha laundry, kalian punya usaha apalah misalkan ya, itu pasti ada gambarnya, ya, posternya itu ada gambarnya. Kenapa nggak harus ada gambarnya? Biar si pembaca itu tahu, ya, semakin jelas. Misalkan laundrynya itu kalau hanya tulisan menerima laundry gitu aja, itu ya tentu orang kurang menarik ya, melihatnya itu tidak tertarik. Tapi kalau ada gambarnya, pasti orang dari lihat gambarnya sudah tahu, oh ini mempunyai jasa laundry. Itu misalkan seperti itu, ya. Jadi apa itu isi dari pesannya itu akan jelas, ya, akan semakin jelas, ya. Itu. Terus kemudian yang ketiga, menarik perhatian. Ini jelas tadi saya contohkan usaha laundry tadi ya, poster usaha laundry itu. Orang itu akan senang melihat itu, nggak jenuh. Kalau tulisan aja itu pasti jenuh. Nah, kalau ada gambarnya kan nggak jenuh. Tuh, makanya tadi dikatakan fungsi yang ketiga yaitu menarik perhatian. Terus kemudian yang keempat, menambah nilai artistik. Apa itu nilai artistik? Nilai keindahan. Jadi tentu keindahannya pasti akan lebih bagus ya, lebih indah karena ada gambarnya. Terus kemudian yang kelima, media pengungkapan perasaan penggambarnya. Misalkan biasanya ini pelukis biasanya ya. Kalau pelukis itu dia momennya itu sedang sedih, lah gambarnya biasanya di situ gambar-gambar yang melukiskan atau menggambarkan atau menceritakan sesuatu perasaan yang sedih tuh. Atau mungkin penggambarnya atau pelukisnya itu posisinya dia perasaan sedang senang. Nah ini biasanya nanti gambarnya itu atau lukisannya nanti gambar-gambar yang ceria, senang tuh, ya. Makanya tadi dijelaskan yang kelima itu media pengungkapan perasaan itu. Nah terus kemudian adapun untuk teknik dan medianya macam-macam ya, teknik dan medianya macam-macam ya. Jadi menggambar ilustrasi itu dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Nah, kering atau basah itu seperti apa? Media untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering itu yaitu bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan arang, krayon, terus kemudian misalkan atau spidol, itu teknik kering ya. Terus kemudian kalau teknik basah itu dia misalkan menggunakan cat, terus menggunakan cat minyak, cat air, tinta,
Oh sorry ya, tadi kalau spidol berarti maksudnya ke tinta ya, maksudnya ke yang basah berarti tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai media pengencer ya. Jadi jelas sekali kalau apa itu yang kering berarti bisa pensil, arang, terus kemudian bisa krayon. Kalau yang basah ya berarti di situ ada ini apa, bahan pengencernya, bisa minyak bisa air. Contohnya apa? Ada cat air, cat minyak, tinta gitu ya, atau bahan-bahan yang lain. Tuh. Terus kemudian untuk langkahnya sendiri, ketika kita mau membuat sebuah gambar ilustrasi itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah ini bisa kalian bisa kalian tulis, catat. Langkahnya yang pertama yaitu tentu persiapan alat dan bahan. Kita mau apa saja itu pasti alat dan bahan kita siapkan dulu. Nggak mungkin kita mau melakukan sesuatu tapi alat dan bahannya tidak kita siapkan. Terus kemudian yang kedua yaitu penentuan tema. Temanya kita tentukan, kira-kira itu saya mau menggambar apa. Jangan sampai alat dan bahan sudah disiapkan tapi kita tidak tahu mau menggambar apa. Nah, ini akan membuat atau proses menggambarnya akan semakin lebih lama. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu membuat sketsa. Nah, ini kalian tak tugaskan untuk membuat sketsa itu tentu tujuannya apa? Tujuannya ketika kita gambar itu ketika ada kesalahan atau ada apa itu bisa diminimalisir ya. Bisa diminimalisir. Beda ketika kamu gambar langsung menggunakan cat. Ini ketika salah sudah selesai ya. Tapi kalau ada sketsanya dulu nanti tinggal diwarnai saja. Kan sudah ada batasan-batasan garisnya itu kan. Jadi enak kita. Jadi pentingnya sketsa yaitu seperti itu untuk memudahkan dalam kita menggambar. Terus kemudian yang keempat yaitu penyempurnaan gambar. Nah, penyempurnaan gambar ini maksudnya apa? Ya penyempurnaan gambar itu dari sketsa kemudian diberi apa? Diberi pewarna ya, diberi warna biar gambarnya lebih hidup. Itu diberi pewarna. Nah, harapannya nanti sketsa yang kamu buat itu langsung bisa dilanjutkan dengan pembuatan atau penyempurnaan gambar kalian, yaitu diberi warna supaya gambarnya lebih hidup. Nah, diusahakan memberi warna itu kalian jangan asal ya, jangan asal. Jadi disesuaikan dengan apa? Dengan realitanya ya, jangan dari realita. Kalau misalkan matahari berarti umumnya warnanya apa? Ya kuning dengan perpaduan warna orange misalkan. Jadi ada teknik gradasi, penting itu teknik gradasi biar gambarnya lebih hidup. Terus kemudian misalkan daun itu apa seharusnya warnanya? Ya hijau. Kan nggak mungkin kamu gambar daun warnanya pink kan tidak sesuai nanti warnanya ya. Jadi disesuaikan biar lebih hidup gambarnya, lebih bagus. Terus kemudian ketika gambar pasti ya teknik gradasi itu penting. Terus teknik pencahayaan juga penting. Jadi jangan sampai kamu gambar asal-asalan jadi pencahayaannya nggak dapat. Nah ini biasanya kalau kamu gambar itu diusahakan pencahayaan itu kamu apa ya ini ya istilahnya ya jangan kamu tinggalkan ya. Misalkan contohnya kalau ada cahaya biasanya kalau cahayanya dari kanan misalkan berarti di bagian kiri itu biasanya umumnya lebih gelap dia. Untuk teknik pewarnaannya agak lebih gelap. Terus biasanya di belakangnya ada bayangannya. Bayangan itu berarti bisa warna hitam biasanya agak gelap di situ. Ya ini penting sekali. Jadi nanti kalau kalian gambar ilustrasi harapannya untuk pemilihan warna, terus kemudian teknik pewarnaan, teknik gradasi, teknik pencahayaan itu kalian bisa aplikasikan supaya gambar kalian bisa lebih hidup lagi, gitu ya. Mungkin untuk materi apa itu gambar ilustrasi itu dulu, nanti bisa dilanjut dengan langsung prakteknya. Ya karena kita online seperti ini, harapannya kamu di rumah waktu yang cukup panjang itu bisa kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya. Tema sudah saya berikan, tinggal kamu sekarang tuangkan. Kira-kira kalau temanya seperti ini, kira-kira gambarnya seperti apa? Pak mau browsing-browsing di internet boleh nggak? Ya silahkan browsing-browsing nggak apa-apa buat sarana inspirasi ya. Siapa tuh yang belum punya inspirasi bisa melihat-lihat di internet supaya dapat inspirasi ya.
Mungkin itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.